Oke, sebagai FYI aja, di Casper Sinyal ada turnamen berhadiah puluhan juta. Itu rutin, turnamen yang sering diadakan di Casper Sinyal. Kalau kalian mau join di Casper Sinyal, silahkan DM adminnya di deskripsi di bawah. Ataupun kalau kalian mau join di turnamennya, kalian bisa cek link di bawah deskripsi ini. Karena itu turnamennya gratis dan hadiahnya puluhan juta. Sangat menarik sekali. Kalau kalian mau join, silahkan. Hai teman-teman, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Kembali lagi dengan My Room, kita kembali lagi di ruangan ini, ruangan yang paling tercinta. Udah udah ada laba-labanya ya ruangan ini ya. Oke, di video kali ini kita akan bahaskan teknik SNR kembali. Jadi ini part ketiga kayaknya. Ini part ketiga karena part kedua itu udah saya bahas. Singkat saja, saya berjanji pada kalian saya akan membahas lebih detail lagi di part berikutnya. Maksudnya di saat kita udah belajar pola candlestick di segmen ketiga ya. Ini segmen kedua, segmen soal belajar support resisten. Saya kecepatan langkah kayaknya ya, ataupun saya mendahului dari pola candlestick. Harusnya kita belajar pola candlestick dulu. Tapi nggak apa-apa, singkat saja kita belajar dulu SNR di materi Asia Composite Index ataupun di market Asia Composite Index selain dari market mata uang, right? Di video ini kita akan bahaskan secara detail. Masuk kita ke marketnya, perhatikan ini di market Asia Composite Index. Asia Composite Index itu tidak rumit tradingnya, tidak rumit dalam artian kita tidak terlalu harus begini, harus begitu, enggak. Di sini difokuskan untuk kita FTT. FTT itu artinya follow the trend, mengikuti tren, mengikuti alur, mengikuti dari yang sedang berjalan sekarang. Maksudnya misalkan sekarang itu lagi up, kita bisa open posisi up aja. Jadi jangan kebanyakan tren sedang up, kita malah memaksakan untuk kita open posisi sell. Kalau diperhatikan di semua broker itu ada kebanyakan orang trading apa, kebanyakan orang open posisi apa. Contoh di forex ataupun dimanapun, di Agnes, di Olimtrade, dimanapun itu ada presentasinya di samping. Biasanya itu di bagian sini presentasinya. Kebanyakannya itu sekarang sedang user sekarang yang trading itu melakukan open posisi apa ya. Ini fakta Pak. Misalkan kebanyakan orang sedang open posisi sell. Misalkan sekarang itu bisa saya pastikan sekarang itu lagi banyak orang open posisi sell. Saya nggak tahu settingan itu di mana ya. Pokoknya itu ada. Kebanyakan sekarang itu open posisi sell ataupun kebanyakan open posisi buy. Sedangkan trennya itu tidak mendukung. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan orang tren sedang naik, sedang ngetren parah, tapi dia nggak mau trennya itu naik. Dia itu untuk turun open posisinya. Itu nggak tahu ya penyakit apa yang dialami itu. Pokoknya dia nggak mau kalau tren itu naik, dia kekeh sekali tren itu untuk turun Pak. Kemarin ada analisa XAUSD, bisa saya kasih tunjuk ini dia. XAUSD itu trennya sedang up sekali ya trennya, tapi kebanyakan orang open posisi sell. Menganalisanya untuk open posisi sell untuk apa? Nggak akan, kayaknya kurang, walaupun kayaknya ada alasan tersendiri ya. Oke, lain urusannya dengan Asia Composite Index. Asia Composite Index kita nggak boleh kayak gitu Pak. Tren sedang naik, kita open posisi naik. Tren sedang turun, kita open posisi turun. Fungsi kita belajar SNR, fungsi kita belajar support resisten, itu untuk mengetahui di mana letak kita bisa open posisi, di mana kita letak berhenti open posisi. Oke, karena di part kedua kemarin kita udah bahaskan fungsi belajar SNR adalah supaya kita tahu open posisi di mana, supaya kita tahu di mana berhenti open posisi, supaya kita tahu warning open posisi. Oke, masuk kita ke Asia Composite Index, market Asia Composite Index. Let's go, kita mulai trennya sekarang. Ini boleh kadang-kadang kita masuk ke time frame 5 menit boleh, paling lama itu 5 menit boleh, paling lama lagi 15 menit, tapi itu kayaknya berlebihan open posisi 15 menit ya. 5 menit aja. Nah, di sini ada resisten. Resisten ini dia resistennya ya. Ini kenapa kayak gini Pak? Ini ada resisten. Sebentar, ini ada resistennya. Nah, ini dia resistennya. Kelihatan ya? Semoga ada kelihatan. Ini dia ada resisten, garis resisten. Oke. Pertanyaan saya, apakah garis resisten ini yang kita gambarkan yang warna kuning itu
Apakah garis resisten itu worth it sekali untuk kita bisa follow trend? Nah, kalau di mata uang iya. Kalau di mata uang iya. Menembus kita bisa open posisi. Tapi kalau di market ini enggak gitu, Pak. Di market ini kita bisa open posisi, dia akan koreksi, baru dia naik lagi. Hampir-hampir sama, cuman agak beda sedikit dari perbandingan dua market ini gitu ya. Coba ya, kita coba praktekkan. Ingat ya, ini dia market Asia Composite Index, trennya sudah menembus dari si resisten. Sekarang itu sedang keadaan menembus si resisten. Kita masuk ke time frame 1 menit. Nah, ini kan ada turun kan. Kita nggak bisa open posisi turun karena kan memang secara globalnya di market time frame 5 menit dia naik, di time frame 1 menit juga naik, dia kelihatannya di sini juga naik ya. Kita nggak bisa di sini open posisi buy, open posisi sell kita nggak bisa. Kenapa? Karena memang dari globalnya itu dia naik, Pak. Cuman global yang saya maksud, tolong dimengertikan dari video kali ini. Global yang saya maksud itu nggak global sampai H1 kayak di forex, bukan. Karena kan open posisi kita kan 1-2 menit, short time kita. Ngapain lihatnya kejauhan? Lihatnya itu maksimal 15 menit ataupun 5 menit. Nggak boleh lebih dari itu karena kan udah nggak masuk akal. Tapi bang, kalau di forex kan analisanya itu kan kadang-kadang weekly, daily, kita pakai H4, H1. Memang iya karena Anda open posisi 0,01. Leverage-nya 1/100. Walaupun jarang orang kayak gitu sih. Biasanya orang pakai leverage 1/2000 dan tolol itu, Pak. Dia pakai 0,01. Dia open posisinya, dia mengharapkan sekarang open posisi naiknya segini panjang, Pak. Baru dia dibayar banyak. Gitu kan. Kalau dikit kan dia nggak mau. Dibayar dia 20.000 nggak mau, Pak, karena kan udah serakah tadi kan. Jadi dia itu 0,01 di open posisi naik dia segini baru dia lihat. Iya, itu analisanya di weekly, daily. Masuk akal. Ini kan kita kan short time, kita nggak boleh kejauhan. Ngapain kejauhan? Kita mengharapkan si candle ini 2-3 naik biar kita profit, gitu sistemnya. Oke, kita coba open posisi. Wah, kebanyakan open posisi kita 100.000 aja karena ini pengetesan pemirsa. Ini kita tidak melihat apa-apa. Dia sedang naik, kemudian dia turun. Resisten udah tembus. Ini resisten. Cuman walaupun nggak akurat kali resistennya ya, maksud tidak akurat di sini, dia nggak pas banget baru turun nggak kayak di mata uang. Nah ini dia udah tembus, berarti dia sudah dikonfirmasi bahwasanya tren ini sudah boleh naik, ataupun tren ini dia sudah boleh follow, sudah tahu arahnya kemana, sudah dikonfirmasikan. Seakan-akan dia bilang sama kita, abangku yang terhormat, aku mau naik nih pemirsa, tidak ada halangan dan rintangan untuk menghalangi aku udah bisa open posisi buy, aku udah bisa trennya nge-buy gitu. Jadi dia karena ini halangan dan rintangannya udah melewati itu, sah dia sebagai tren naik. Segitu doang trading di Asia Composite Index ataupun di trend index lainnya. Fungsi nggak belajar sebuah resisten? Fungsi nggak kita belajar lain-lainnya, warning open posisi, fungsi, warning open posisi, fungsi. Astagfirullah. Warning open position dalam artian kita agak konekskan dia dengan si SNR. Fungsi, gini caranya. Ini kita tuntaskan dulu ini ya. Oke. Contoh lain, ini kita tentu kan berikan contoh kan. Ini nanti bisa kita open posisi balik lagi, kompensasi di sini bisa. Nah ini dia. Ini tren turun. Kan? Tuh 2, 3. Ini resisten, ditembus resistennya, basi dia. Ini konfirmasi naik. Udah segitu aja untuk analisa si Asia Composite Index. Ini kan udah basi. Ini dia tren baru. Ya kan, ini dia tren baru. Inilah fungsi kita belajar SNR. Sudah sampai di sini dia tembus ini, muncul ini turun, Pak. Ini kan coba sekali lagi saya ulang. Ini udah tembus, ya kan? Muncul ini turun. Biasanya di saat sedikit turun kita open posisi, gitu kan? Cuman ini dia udah basi. Apa yang kita follow? Berarti ini kalau turun pun nggak boleh lagi open posisi. Kenapa nggak boleh lagi open posisi? Karena dia udah basi.
gitu. Kecuali dia udah melewati dari support sekali lagi, nah itu bisa open posisi gitu guys. Oke, kita coba open posisi. Nah di sini kebetulan kita loss tadi, di sini kita loss. Di sini open posisi kita loss. Lihat gimana caranya untuk membalikkan keadaan. Apakah membalikkan keadaan ini juga benar? Juga salah kadang-kadang. Iya, nggak semuanya benar. Setiap ada yang momen seperti ini, kita tadi loss, kita kompen gini, it loss, ini supportnya. Kita menunggu sekarang untuk kita bisa balik keadaan adalah dia menunggu ataupun menembus dari si support ini. Kalau dia menembus, kita bisa open sell. Menembus pemirsa, kita open sell, ternyata dia naik lagi. Nah itu udah boleh gulung pak, nggak boleh trading lagi seharian karena analisa kita udah 2 kali miss. Nah, itu udah boleh gulung. Ada nggak kejadian kayak gitu? Ada. Nggak mau berdusta, nggak mau menutupi kejadian seperti itu. Ada. Dan ada terjadi sama saya? Ada lah pasti. Kalau terjadi sama saya itu ya udah saya tutup aja, besok saya lihat lagi karena udah 2 kali analisa, 2 kalinya miss, ya udah gulung lah. Itu guys. Oke, kita bisa menunggu untuk open posisi. Sebentar. Nah, dia udah naik pemirsa. Open posisi kita yang tadi gagal tadi. Sekali gagal itu normal lah, tapi kan nggak mungkin gagal tolol, kita nggak mungkin. Ini open posisi saya gara-gara dia udah tembus resisten ya, yang pendek kecil itu. Ya udah kita open posisi. Gagal lagi, ya udah mati lah, kok nggak usah trade lagi gitu, Pak. Oke, mungkin kayak gitu aja. Satu disclaimer pesan dari saya seorang kawan, kalau emang Anda menganggapnya, tidak semua orang cocok di trading, nggak semua orang. Kalau Anda memang merasa kurang di trading, berarti ini bukan untuk Anda. Oke, tidak semua orang cocok di trading. Kalau emang Anda makin lama makin buruk, makin lama makin kurang, Anda udah belajar ke sana kemari, semua metode udah Anda lakukan, Anda tidak cocok di sini. Kalau ada sesuatu yang tidak menjanjikan di dunia ini, jangan pernah kau teruskan. Memang kau teruskan, kau hancur. Gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Mas Muhammad Ali, kita bertemu lagi di part keempat.